Selamat datang di Upgrade, Universitas Pancasila Grab the Idea. Saya Naila Septarin yang akan membahas topik-topik dunia isu pendidikan. Pada episode perdana kali ini, saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan bagi Gen Z di era digital. Wawasan kebangsaan bagi Gen Z di era digital adalah kemampuan memahami jati diri bangsa, memilah informasi, serta menjaga nilai persatuan lewat aktivitas positif di ruang digital. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang cerdas, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Pada episode kali ini, saya tidak sendiri. Saya hadir bersama Wakil Rektor, sosok yang memahami dinamika kampus dari ruang kebijakan hingga implementasinya. Oke, baik, di sini sudah ada Prof. Dr. Insinyur Arie Setianto Nugroho, MM, IPU, CMA, MSS, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran Riset dan Kerjasama Universitas Pancasila. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat ya. Agendanya hari ini berarti podcast saja, bagaimana, Prof? Iya, sebagian besar. Oke. Kali ini kami akan membahas wawasan kebangsaan bagi Gen Z di era digital. Oke, baik. Banyak sekali, Prof, di era sekarang ini banyak sekali generasi yang terpengaruh oleh budaya luar, terutama di media-media digital yang masuk melalui media-media digital, media sosial. Bagaimana pandangan Prof sendiri terhadap wawasan kebangsaan di era digital saat ini bagi generasi Z? Ya, terima kasih. Jadi memang ini suatu masalah yang tidak hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri ya, karena kita kan hidup di era yang serba global. Tentu kita tidak bisa menolak hal-hal juga sifatnya pengaruh-pengaruh dari luar Indonesia. Nah, jadi memang setiap generasi memiliki tantangan dan dinamika masing-masing. Mulai dari kita tahu generasi 45, 66, kemudian generasi 98 dan sekarang generasi Z dan lain-lain. Nah, memang pada saat ini arus teknologi informasi itu tidak bisa dibendung dan sudah tanda petik mempengaruhi ya, itu pola berpikir masyarakat tidak terkecuali generasi Z ini. Nah, PR-nya bagi kita semua sebagai warga masyarakat termasuk dunia pendidikan itu gimana memberikan kemampuan untuk menanggulangi dan juga memilah, ya, memfilter pengaruh-pengaruh mana yang baik bagi pengembangan wawasan kebangsaan generasi Z, termasuk mana yang kurang baik itu tidak bisa diadopsi begitu. Nah, itu juga perlu penanganan yang konsisten di semua lini, baik itu dunia pendidikan, ke orang tua sebagai keluarga yang paling penting di rumah, dan juga di masyarakat. Jadi kalau ketiga komponen itu konsisten, saya kira semua pengaruh apapun di era digital ini terhadap generasi Z itu ya tentu akan memberikan nilai tambah yang baik, tidak sebaiknya memberi efek negatif. Berarti memang di era sekarang ini kita tidak bisa menghindar bahwa akan banyaknya pengaruh-pengaruh dunia luar ke dalam wawasan kita ya. Betul ya. Bagi Prof sendiri, apa sih yang membuat Prof sebagai generasi bukan Z itu bisa menangani pengaruh-pengaruh budaya luar yang masuk ke generasi Z ini? Ya, tentu kalau saya kan lahir pada awal generasi tahun 70-an ya, tentu kan waktu lahir belum ada medsos. Jadi kita sangat dibesarkan oleh tradisi TV aja masih satu channel, yaitu TVRI kan. Baru ada RCTI itu tahun 1988 saat saya kuliah di UI semester 3 tuh. Jadi tentu generasi saya lebih memiliki kemampuan
fokus yang baik, di samping juga bukan berarti tidak adaptable terhadap teknologi baru gitu loh. Nah ini yang mungkin yang kurang atau dimiliki oleh generasi Z yang sangat tanda petik dari lahir sudah terpapar gitu ya, digital native gitu. Ibaratnya sejak lahir sudah dicekokin dengan konten-konten dari HP bapaknya ataupun ibunya. Nah, Betul tentu sekali. ya di sinilah pentingnya bagaimana orang tua juga menjadi partner ya, karena yang paling penting kan pendidikan itu kan di rumah tangga. Sekolah itu kan hanya suplemen ya, pendukung dari pendidikan yang ada di rumah. Ya, itu bagaimana orang tua ya terus-menerus juga mengasah diri, kemampuannya untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap penggunaan gadget kepada anak-anaknya. Iya. Ya, jadi yang belajar yang disalahkan tentu tidak hanya si anaknya, tapi juga orang tuanya sebagai mitra pendamping. Ini sebagai contoh, di negara tangga kita, Australia saja sudah memulai melarang ya media sosial itu digunakan oleh remaja usia 16 tahun ke bawah. Nah itu kan artinya negara sudah mengambil peran, karena dirasakan sama ini orang tua ya dengan kesibukannya masing-masing di kantor, bapak kerja, ibunya kerja, tidak ada pendamping di rumah, maka negara perlu hadir turun untuk membuat aturan seperti itu. Nah, nanti bukan tidak mungkin di Indonesia juga sama gitu. Jadi kalau dirasakan sudah demi kebaikan bersama, ya bukan tidak mungkin akan ada aturan serupa mengadopsi aturan di negara tetangga. Jadi memang faktornya itu kita harus orang-orang rumah itu memang harus mendampingi ya Prof, Betul. agar tidak terpengaruh budaya luar yang begitu. Betul. Oke. Tapi banyak sekali Prof, kadang tuh ada banyak anak-anak SD yang memang bukan seharusnya mereka seperti itu, malah jadi seperti itu karena pengaruh dari teman-temannya juga Prof. Jadi bukan hanya dari media sosial, tapi memang dari lingkungannya. Iya. Itu bagaimana, Prof? Ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal pernyataan saya, bahwa semuanya harus sinkron kan. Jadi kalau orang tua tuh semua sinkron, ini menganggap bahwa medsos ini terlalu membahayakan ya, mari sama-sama kita tertibkan gitu loh. Jadi jangan orang tua yang satu tertib, yang lain nggak apa-apa ya, ini nggak akan sinkron gitu kan. Ini orang tua yang sinkron, sekolahnya enggak, orang gurunya diemin aja, ngapain saya ngurusin anak saya sendiri nggak keurus, misalnya gurunya begitu, ditambah nggak karuan jadi kan. Nah makanya sini tentunya pemahaman yang sama ya, yang sinkron antara orang tua, guru di sekolah, dan masyarakat, pemerintah ya. Jadi anak-anak yang seperti itu tidak akan terjadi gitu, karena semua sudah paham akan tugas dan fungsinya masing-masing untuk konten mana yang bisa diadopsi, konsumsi oleh si anak itu, konten mana yang belum bisa. Nah, jadi semua sepakat dengan komitmen seperti itu. Lalu bagaimana Prof dengan orang tuanya yang bekerja dari pagi hingga malam sehingga anak-anaknya tidak terdampingi gitu Prof? Nah, jadi selain pembatasan dari akses, ya tentu juga tadi dibangunnya komunikasi yang terbuka dan saling percayai ya. Jadi si anak juga merasa dipercaya oleh orang tuanya, bukan mencari kesempatan orang tua pergi, dia melihat konten-konten yang belum bisa dikonsumsi. Nah jadi kan ada hubungan mutual trust itu. Nah jadi makanya karena ini di Fakultas Komunikasi ya, yang harus dibangun itu pertama ya mutual communication, supaya ada pemahaman yang sama, jadi ada mutual understanding, dan akhirnya mutual trust. Nah ini mutual trust ini sudah enak. Jadi si anak juga nggak merasa diawasi supaya menjadi baik, sudah ada pemberdayaan, dan orang tua juga nggak merasa dikit harus pulang ke rumah atau ngecek anaknya tuh ngakses konten apa sih melalui teknologi yang sekarang ada. Nah,
itu aja dulu. Iya, berarti memang harus adanya kontrol dari orang tua. Walaupun orang tuanya bekerja, mungkin harus ada trust ya, Prof. Tadi Iya, jadi harus. diawali dari tadi mutual communication dulu. Iya, Gitu. betul. Jadi, Harus ada komunikasi antara orang tua dan ya, anak. betul. Itu akan menciptakan kepercayaan bagi Ya, keduanya sehingga tidak adanya, understanding. ya understanding, Akhirnya sehingga tidak trust. adanya kebohongan-kebohongan atau Iya, curi-curi lah ya iya, bagi anak-anak betul. gitu. Lalu banyak sekali nih Prof di lingkungan-lingkungan sekolah, itu entah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah ke atas, mereka tuh budaya-budaya yang dari luar itu benar-benar masuk sangat cepat. Itu bagaimana peran pemerintah atau ya kelembagaan lah ya, itu untuk mengatasi hal itu. Bagaimana mereka itu bisa mengurangi anak-anak yang sering tawuran atau ya mereka mengikuti budaya-budaya luar yang dibawa ke sekolah, itu bagaimana ya, Prof? Ya, jadi intinya ya, seperti saya sampaikan, kita semua harus sepakat kan, bagaimana generasi muda ini sebagai generasi penerus bangsa, hidupnya tuh selalu dihabiskan untuk hal yang positif, yang selalu memberikan nilai tambah, akhirnya tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Nah, jadi orang yang atau anak ataupun yang sering tawuran segala macam tuh pasti kehidupan pribadinya tuh dia tidak bisa mengelola waktunya dengan baik. Artinya banyak waktu menganggur yang dipakai, yang akhirnya tidak tahu harus ngapain, akhirnya aspek negatif lah yang dituju gitu ya. Jadi ya kalau saya ya gimana energi yang masih besar di remaja itu terutama kita arahkan yang positif, misalnya olahraga. Kan kita sekolah itu kan harus menguasai 3 kompetensi ya, olah pikir, olah rasa, olahraga ya, kognitif, psikomotorik, dan afeksi. Beda sama yang sekedar ikut bimbingan belajar yang cuma kognitif aja yang dilatih. Nah, tentunya gimana si anak ini bisa menekuni satu cabang olahraga yang berprestasi gitu. Saya yakin anak siswa yang menekuni olahraga yang teratur itu otaknya akan jauh dari hal yang sifatnya mau ngisengin orang atau membuat hal yang negatif. Tapi yang berprestasi ya, kalau senang lari ya seperti saya nih, kebetulan saya sedang jogging, saya punya target lari seminggu 40 kilo. Jadi 1 tahun itu 2025 km. Jadi kalau kita punya target seperti itu, dan alhamdulillah apa yang saya lakukan itu bermanfaat bagi diri saya sendiri, karena saya juga jarang sakit akhirnya, dan juga komitmen saya juga baik, karena saya selalu menggunakan segala sesuatunya dengan target. Kalau saya target, saya akan penuhi kapan supaya bisa ini. Dan alhamdulillah ini juga sharing juga. Beberapa waktu lalu ketika saya menemani alumni Fakultas Teknik diwawancara di perusahaan Jepang, itu pertanyaan pertama ditanyakan tuh bukan apakah kamu mahir bahasa Jepang, apakah kamu mahir kompetensi mata kuliah yang kamu kuasai, tapi pertanyaan pertama ditanya adalah apakah Anda punya olahraga yang Anda tekuni. Nah, jadi tidak sekedar olahraga, tapi olahraga ditekuni. Nah, itu makanya saya alhamdulillah karena itu sudah menjadi terinternalisasi dalam diri saya, ya itu saya nggak ada masalah, saya akan bisa cerita. Tapi alumni kita waktu itu ada yang bisa menjawab, ada yang tidak gitu. Nah, jadi ternyata olahraga kita tekuni itu penting, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk karir ya. Buktinya tadi orang Jepang lah itu. Nah, ini sekedar sharing aja. Oke, berarti memang PR kita ini bagaimana mengubah pola pikir generasi Z untuk bisa berpikir positif ya, Prof. Karena kan memang apalagi generasi Z ini sangat mudah dipengaruhi, Prof. Ya. Sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, entah Ya. itu dari media sosial, karena memang yang ada di dalam digital itu memang cukup jahat ya, Prof. Jadi mereka mudah terpengaruh. Jadi memang PR kita adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi Z untuk bisa terus positif gitu ya, Prof. Oke, baik. Ya, sebenarnya tidak cukup pola pikir, tapi lebih kepada pola sikap dan pola tindak. Ya, nah, jadi kalau hanya pola pikir aja ya tentu nggak masalah selama dia tidak merugikan orang lain kan. Ya. Tapi kalau udah merugikan dirinya itu udah jadi masalah. Oke. Jadi pola pikir, pola sikap, pola tindak. Iya.
Oke, menurut Prof sendiri, bagaimana cara paling efektif menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila di lingkungan kampus? Kalau Ya, tadi kita berbicara di anak-anak sekolah dasar, menengah pertama, menengah ke atas, sekarang bagaimana Prof menanamkan nilai kebangsaan dan Pancasila di lingkungan kampus ini? iya. Jadi kalau saya pakai apa yang sudah kita lakukan best practice di Universitas Pancasila ya, sebenarnya kita sudah cukup baik. Jadi yang pertama tentu ada kebiasaan setiap jam 10 pagi itu kan mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Itu juga salah satu cara menanamkan rasa cinta tanah air, kebangsaan, dan selalu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu kemerdekaannya diraih dengan susah payah, dengan darah dan air mata, yang tidak semua bangsa di dunia ini memiliki uh, sejarah seperti itu gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu setelah mahasiswa masuk ada program PKKMB kan. Nah, di situ kan anak-anak mahasiswa diberikan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya uh, apa penghargaan terhadap budaya yang lain ya, pemahaman multikultural. Dia diajak untuk mengenal orang-orang yang berlainan prodi, berlainan suku bangsa, berlainan latar belakang. Itu merupakan media yang efektif sehingga nanti pada saat mereka kuliah akan biasa untuk blending gitu, tidak hanya dengan kelompok selama ya, teman SMA-nya atau dengan orang dari tempat tinggal yang sama gitu. Nah kemudian yang berikutnya setelah di dalam kelas ya mulai dari mata kuliah ada MKCU, ada mata kuliah yang lain. Nah, itu gimana para dosen juga bisa selain deliver materinya dalam sesuai bidang ilmunya, tapi juga menyelipkan nilai-nilai kebangsaan dalam materi kuliahnya. Sebagai contoh, saya kemarin mengajar pengantar manajemen, kemudian pas temanya tentang motivasi. Nah, di situ dibicarakan tentang piramida Maslow. Nah, piramida Maslow itu bisa menjelaskan juga sejarah bangsa Indonesia dulu waktu saat merebut kemerdekaannya. Jadi itu saya jadikan sebagai topik untuk diskusi di kelas. Anak-anak tertarik gitu. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa teori motivasi yang mereka pelajari itu ternyata bisa juga dipakai untuk mengaitkan dengan rasa cinta tanah air dan kebangsaan. Ya, samping sampai mereka lulus ya dengan pembelajaran mata kuliah agama ya, kita juga punya di sini kan di Pancasila ini kita punya 6 rumah ibadah ya, tentu juga diharapkan para mahasiswa yang kuliah di sini memiliki rasa keimanan yang tinggi yang akhirnya juga tadi meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kecintaan terhadap tanah air gitu. Jadi terintegrasi ya untuk itu dari awal sampai dia lulus. Itu saya kira ya kalau mengambil contoh apa yang terjadi di Universitas Pancasila, saya kira itu sudah cukup untuk bisa membekali para mahasiswa. Berarti dari menyanyikan lagu Indonesia, lalu adanya tempat rumah ibadah di Universitas Pancasila, itu sudah cukup ya menurut Prof untuk menanamkan nilai kebangsaan dan Pancasila. Tapi apakah kurikulum perguruan tinggi sudah cukup mengakomodasi pembelajaran karakter kebangsaan dan semangat toleransi menurut Prof? Ya, kalau dibilang cukup ya tentu kita kan bicara mata kuliah ciri universitas ya, MKWK atau ciri universitas itu kan hanya 2 SKS. Paling kalau ada Pancasila, ketahanan kewarganegaraan itu 4 SKS tambah agama itu 2 SKS, paling banter 6 ya. Jadi kalau kita bicara dari jumlah SKS ya dibanding total 144 yang harus ditempuh mahasiswa S1 ya itu masih sedikit. Tapi tentunya kan pembelajaran wawasan kebangsaan kan tidak hanya dalam mata kuliah tadi yang MKWK atau MKCU tadi, tapi kan harus di-blend embedded dalam sebagai nilai dalam setiap mata kuliah yang ada di universitas itu gitu. Walaupun itu di teknik mesin gitu. Nah, contohnya gimana Prof ya? Bagaimana kalau kita masuk ke teknik mesin itu produknya mahasiswa menjadi semakin cinta terhadap produk dalam negeri. Nah, jadi tidak sekedar mencari
spare part yang murah. Oh saya murah nih cari yang Cina aja. Nah, tapi karena saya harus diajarin wawasan kebangsaan, berarti saya harus mendahulukan spare part buatan yang lebih sebanyak mungkin. Nah itu outputnya seperti itu. Gitu. Jadi tidak sekedar ilmu yang hanya pelajari di bangku kuliah, setelah itu hilang, tidak dipakai sebagai tadi ya, pola sikap dan pola tindak dalam setelah lulus sebagai warga masyarakat gitu. Nah, jadi semua bisa dikaitkan, apakah itu di ekonomi tadi saya sampaikan kan, mempelajari teori motivasi. Nah itu kemudian di pariwisata gitu kan, apalagi di farmasi sendiri, bagaimana mereka para dosen kurikulumnya juga mengarahkan semakin banyaknya penggunaan pemberdayaan obat-obat dari dalam negeri kan gitu. Itu sebagai bagian dari penanaman wawasan kebangsaan. Berarti setiap fakultas itu memang diwajibkan ada mata kuliah yang mengarah kepada kepancasilaan ya Prof? Iya. Ya, oke. Apakah mata kuliah tersebut ada di setiap semester atau di semester tertentu saja Prof? Ya ini dalam penyebarannya tentu di setiap fakultas berbeda-beda. Ya tentu kita beri ruang pada masing-masing fakultas untuk mendistribusikannya di semester keberapa gitu. Apakah itu semester 3, semester 5, semester 7. Tapi intinya nilai Pancasila itu bisa diadopsi dalam mata kuliah tersebut gitu. Berupa capaian pembelajaran ya. Oke. Kalau tadi kita berbicara cara mengatasi di lingkungan anak-anak, lalu bagaimana tantangan membentuk mahasiswa yang nasionalis di tengah pengaruh globalisasi, media sosial dan budaya populer luar negeri? Karena kan di lingkungan kampus ini sudah dewasa ya, Prof, sudah cukup dewasa, jadi mungkin lebih susah untuk kita arahkan gitu. Bagaimana, Prof? Ya tentu kita paham upaya apapun, walaupun sesulit apapun, tetap harus diupayakan. Kan? Nggak mungkin hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ya udah. Tapi tentu kan kita harus juga bicara Pancasila ini menyelenggarakan pembelajaran dengan kurikulum yang sudah direncanakan secara terukur dan terstruktur ya, supaya nanti para mahasiswa itu setelah lulus tidak hanya menguasai atau berkompeten terhadap ilmu yang dipelajari, tapi juga lebih lagi sebagai nilai tambah yaitu memiliki atau sebagai implementator dari nilai-nilai Pancasila. Nah, itu sedikit banyak ciri value inilah yang harus kita bangun kan. Tadi ya kendala selalu pasti ada. Nah, bagaimanapun tadi seperti disampaikan, mahasiswa beda penanganannya dengan SD, SMP maupun SMA. Tapi bagaimanapun mereka bisa tetap diajak untuk memahami atau menginternalisasi nilai-nilai itu melalui kegiatan-kegiatan gitu ya. Ya, makanya saya sarankan para mahasiswa itu juga paling tidak mengikuti salah satu dari UKM. Nah, itu juga sebagai bagian dari bagaimana kita membangun wawasan kebangsaan itu. Misalnya dia ikut pencak silat, gitu kan. Udah pasti selain belajar bela diri juga wawasan kebangsaannya dapat, cinta tanah air. Kemudian bagaimana dia mengikuti paduan suara, nah, kemudian seni tradisional, drama dan lain-lain. Nah, seperti itu. Berarti memang harus mengikuti sebuah ya UKM ya, Prof. Minimal ya, supaya terasa. Ya, supaya ada nilai-nilai kepancasilaan kebangsaan di dalam jati dirinya. Oke. Lalu ada ini kan, tak kenal maka tak sayang. Kita nggak pernah belajar tari Jawa seni, gimana kita mau ngerti itu. Nah. Lalu seberapa penting sih Prof peran dosen dan lembaga pendidikan dalam menyeimbangkan kemampuan intelektual dengan kecintaan pada tanah air? Ya, tentu sangat sentral ya, apalagi walaupun sekarang eranya student center learning gitu, bahwa dosen itu adalah salah satu ibadah fasilitator ya, bukan orang yang menguasai segala ilmu di zaman dahulu, tapi tetap saja peran dosen itu sangat sentral. Jadi seperti tadi saya sampaikan, bagaimana mereka sebelum memulai kuliah itu bisa juga
menyelipkan gitu nilai-nilai kebangsaan pada saat misalnya 10 menit atau 15 menit sebelum kuliah dimulai gitu loh. Ya tentu ini yang akan menjadi pembeda ya pembelajaran di Universitas Pancasila dengan universitas di tempat yang lain gitu. Jadi mata kuliah apapun selalu bisa dikaitkan dengan semakin mencintai si mahasiswa itu terhadap keindonesiaannya. Oke, tadi sudah disebutkan kegiatan yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai Pancasila itu di mengikuti kegiatan UKM. Ya. Lalu apakah Prof punya pandangan terhadap pendekatan pembelajaran yang bisa dilakukan agar nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tapi juga diterapkan dalam kehidupan kampus sehari-hari? Iya, ya bisa aja. Ya, contohnya gimana sih kita mau menyatakan bahwa seorang mahasiswa itu mengimplementasi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah kita nggak usah susah-susah, kita punya SIAK ya, yang di situ sudah terekod rekam jejak mahasiswa itu masuk dan keluar kuliah itu tepat waktu atau tidak. Nah itu data itu kita bisa pakai sebagai salah satu definisi operasional gitu. Jadi secara tidak langsung orang yang hadir tepat waktu di kelas itu paling nggak dia menginternalisasi Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau orang tuh udah takut telat, nah itu kita bisa jadikan itu sebagai salah satu bahwa nanti yang sila kedua apa, sila ketiga apa. Nah tentu hal seperti itu yang kita coba untuk kita buat alat ukurnya sehingga tidak perlu dia definisinya seperti di awal-awal dan tidak membumi, tapi memang sudah kita lakukan itu yang kita integrasikan sebagai nilai Pancasila gitu. Nanti yang sila kedua bisa bertanggung jawab ya bagaimana si mahasiswa bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Nah itu diukur nanti begitu 8 semester maka akan membuat karakter pola sikap si mahasiswa itu target minded ya. Jadi kalau nanti dikasih kerjaan di kantor itu pas deadline handphonenya tuh nggak mati gitu, tapi malah bisa ngomong ke supervisornya, Pak tugasnya udah selesai nih, saya bisa minta kerjaan lagi nggak? Nah, itulah alumni Pancasila. Jadi bukan ngepas-ngepas, tapi bisa memanage waktunya dengan baik dan memenuhi target yang ditetapkan. Itu bagian dari implementasi sila kedua. Nah, segitu aja. Di samping sila-sila yang lain tentunya. Jadi nggak perlu muluk-muluk, tapi tepat guna dan bisa dioperasionalkan dan bisa diukur. Berarti memang selain mengikuti UKM, berarti kita harus menanamkan nilai tanggung jawab dan disiplin di setiap mahasiswa untuk bisa terus menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, Prof. Betul. Oke, terima kasih banyak Profesor Aris. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah datang dan berbicara tentang dunia pendidikan, tentunya di wawasan kebangsaan generasi Z di era digital ini. Oke, baik. Jadi topik kita kali ini itu mengenai wawasan kebangsaan generasi Z di era digital ini. Jadi memang perlunya peninjauan ulang terhadap sikap-sikap pola tindakan, pola sikap di setiap mahasiswa maupun anak-anak dan perlunya adanya pendampingan agar tidak terpengaruh budaya luar yang masuk begitu saja. Jangan lupa saksikan terus episode upgrade selanjutnya karena akan ada banyak bahasan menarik lainnya terkait dengan dunia kampus di channel YouTube dan sosial media Universitas Pancasila. Terima kasih dan salam Pancasila.